Motor listrik yang garansinya sampai 5 tahun emang ada? Yes, ini dia Yadea Osta. Dengan slogan 150 plus 155 yang artinya Osta dapat menempuh jarak 150 km lebih dengan 1 detik menyalakan kendaraan, 1 detik GPS tracking, 1 detik OTA update, serta 5 tahun garansi baterai kendaraan termasuk baterai lithium dan cat kendaraan. Dan juga 5 fitur safety seperti traction control, hill descent control, cruise control, push assist, dan reverse mode. Yes, belakangan ini pasar Indonesia, khususnya roda 2, memiliki banyak kedatangan motor-motor listrik baru maupun dari luar negeri maupun dalam negeri. Yes, salah satunya ini, Yadea. Merek motor listrik dari Tiongkok yang mana di negara asalnya itu banyak banget populasinya. Dan ini adalah lini terbarunya, yaitu Yadea Osta. Dan ini adalah yang varian P, yang dimana ini memiliki 2 varian. Yang pertama itu varian H dan varian P untuk yang tertingginya. Yes, secara desain ini memiliki bodi yang bahasa desainnya retro modern. Secara garis-garis ini bodinya elegan banget, dan untuk catnya di sini kalau misalnya kalian lihat secara dekat itu seperti dual color, kayak misalnya kita sebut gampangnya adalah lembayung. Dan bodinya juga memiliki teknologi anti UV yang klaimnya tidak pudar dalam 5 tahun. Kalau secara dimensi, motor ini memiliki panjang di 1890 mm, lebar di 715 mm, dan tinggi di 1135 mm. Dan untuk wheelbase sendiri di sini memiliki panjang 1330 mm, dan untuk ground clearance-nya di sini memiliki tinggi 145 mm. Dan kalau misalnya kita geser ke sini sedikit, di sini tuh jaraknya untuk kaki kita, di sini jaraknya 240 mm. Nah, kemudian untuk joknya, dari tinggi jok ini sampai ke tanah itu 770 mm. Tapi tenang aja karena di sini desainnya itu pipih. Jadi untuk kalian yang tinggi badannya 170 ke bawah itu masih oke banget karena ini pipih, jadi nggak terlalu jinjit, aman. Dan untuk panjang joknya di sini memiliki panjang di 750 mm. Jadi untuk boncengan ini oke banget, pasti nyaman. Dan di depan sini juga terdapat headlamp yang LED heksagonal, yang kalau malam sinarnya itu bagus banget, padat. Kemudian di bagian sini juga terdapat aksen chrome, manis. Kemudian juga kita turun sedikit, di bagian sini juga terdapat masih aksen chrome juga. Dan untuk lampu sennya di sini menggunakan LED bar yang bentuknya lucu banget, kayak bakpao gitu. Emang lagi bulan puasa sih, jadi ngeliatnya dikit-dikit lapar makanan gitu ya. Oke, lanjut. Dan satu lagi, untuk material bodinya solid. Dan kita turun ke bawah sedikit, di sini ada ban yang memiliki ukuran 90/90 ring 12. Untuk pengeremannya, di sini dibekali dengan disc brake dan kaliper 2 piston. Dan juga untuk rangkanya, di sini Yadea sudah mengklaim bahwa untuk rangkanya sudah diuji 1 juta kali getaran. Jadi untuk durabilitasnya sudah kita tidak ragukan lagi. Kalau tadi kita sudah bahas desain depannya, sekarang kita bahas desain sampingnya. Yes, untuk desain sampingnya di sini juga masih sama. Untuk secara garis bodi ini elegan banget, lucu, kayak gemes banget gitu. Dan untuk desain belakangnya kita geser sedikit, di sini terdapat lampu stop lamp LED, dan untuk sennya juga sama, sudah LED semua. Dan lucunya di sini ada lampu mata kucing, kayak ala semi-semi Eropa gitu, lucu banget. Nah, di sini untuk spakbornya lumayan lebar, jadi misalnya kalau misalnya hujan-hujanan, hujan deras gitu aman, nggak bakal belepotan. Dan di sini juga sudah dibekali dengan dual shock dari Yadea punya, yang menurut gue suspensinya lumayan empuk sih gitu. Untuk sisi pengereman dengan disc brake untuk pengeremannya. Dan untuk behelnya di sini ergonomis banget, dia desainnya lebar, dan kalau misalnya kalian lihat dari dekat di sini ada aksen-aksen karbon seperti ini, lucu banget. Dan kita turun ke bawah sedikit, di sini ada emblem Osta yang aksennya chrome gini, dan ini adalah logo Yadea. Gede banget, keren, kayak orang-orang tuh bakal tahu kalau ini adalah Yadea. Terus kita ke bawah sedikit, di sini ada footstep. Yang ini lucu banget nih. Jadi dia setiap untuk membukanya ada seperti apa ya bilangnya?
bentuk untuk encongkel gitu. Jadi kalau misalnya kalian udah duduk terus mau langsung pakai kaki bisa nih langsung tek gitu, nggak perlu pakai tangan ke bawah karena enak banget. Nah terus kalau misalnya udah posisi begini, ini juga nyaman banget untuk penumpang nih, lebar dan bentuknya nyaman untuk penumpang. Dan untuk motor listriknya di sini menggunakan hub drive. Yes, di sini untuk motor listrik menggunakan hub drive yang mana ini merupakan penggerak motor yang menurut gue cocok untuk perkotaan. Jadi dia tuh punya karakter yang halus dan dia memiliki tenaga 1500 watt. Oke, kita lanjut ke bagian joknya. Di sini untuk joknya berbahan kulit premium banget nih. Ini sih enak ya, bakal awet juga nih untuk waktu lama. Dan lanjut ke instrumen clusternya. Di sini untuk instrumen clusternya juga udah lengkap banget. Di sini ada half TFT instrumen cluster, dan untuk mengaktifkan motor ini kalian tinggal pencet rem sebentar dan lepas. Dia langsung ada tulisan ready. Dan juga di sini tersedia 3 driving mode. Yang pertama ada TT VAR atau Eco mode, kemudian ada Sport, kemudian yang terakhir ada Free. Nah, yang pertama ini adalah mode Eco yang mana kecepatan maksimalnya adalah 47 km. Dan untuk mode Sport dan Free itu kurang lebih untuk kecepatannya sama, dan untuk yang Free itu range relative brakingnya lebih enak. Dan untuk mode free, kalian bisa mengatur kurva tenaga sesuai dengan preferensi kalian melalui aplikasi Yadea. Dan gak cuma itu, di sini juga tersedia T-Power. Lalu, apa itu T-Power? T-Power merupakan fitur yang dapat menghasilkan tenaga lebih ketika kalian tarik tuas gas sebanyak 2 kali. Ini sangat berguna ketika kalian sedang menyalip kendaraan lain. Nah, dan fitur T-Power sudah aktif dan wuhuu. Seperti kalau di mobil tuh namanya kayak, kalau kalian tahu, VTEC Kick in You. Nah, kurang lebih seperti itu. Untuk di sini tuh jelas informasinya, di sini ada power, berapa persen kalian mengegas, dan juga untuk range relative brakingnya nanti ada berapa persen juga. Dan jika kalian hubungkan ini ke aplikasi Yadea yang mana sudah mendukung geofencing dan kalian mengaktifkan navigasinya, di sini bakal menunjukkan arah navigasi yang kalian tuju. Keren banget. Dan kalau misal kita lihat di sini, terdapat tombol-tombol. Yang pertama ini memiliki 2 fungsi ya. Ini selain berfungsi untuk mengganti driving mode, ini juga berfungsi sebagai untuk menyalakan hazard. Caranya itu kita tinggal tekan beberapa detik saja, maka dia akan berubah menjadi hazard. Dan kita geser lagi ke bawah sedikit, di sini terdapat toggle headlamp. Untuk lampu, di sini memiliki 3 pengaturan. Yang pertama adalah off, auto, dan on. Di bawah sini juga terdapat 2 tombol unik. Yang pertama di sini untuk start motornya bisa juga, dan berfungsi juga sebagai buka joknya. Untuk membuka joknya sendiri, di sini memiliki 3 cara. Yang pertama menggunakan tombol, kunci, dan juga melalui aplikasi. Nih, kita lihat. Kita tinggal klik 2 kali aja. Yes, dan sudah terbuka. Nah, untuk bagasi sendiri di sini juga cukup luas. Untuk charger juga masih muat. Ini masih ada space untuk nyimpan jas hujan. Dan untuk tempat chargingnya ada di sebelah sini. Nah, ini untuk tempat chargingnya. Ya, untuk kapasitas bagasi ya cukup lah ya, untuk kebutuhan dalam kota itu udah oke banget. Kita geser ke belakang sedikit. Di sini ada MCB yang mana kalau misalnya motornya nggak pengen kalian pakai dalam jangka waktu yang lama, itu kalian bisa matiin dari sini. Jadi listriknya tuh nggak buang sia-sia. Tapi kalian juga harus mengecas motor ini per 15 hari. Jadi agar motor ini nggak ngedrop gitu. Oke? Itu untuk bagasi dan MCB-nya. Nah, kita geser lagi ke bagian stangnya nih. Di sini terdapat lampu settingan untuk lampu jauhnya. Yang pertama low beam dan high beam. Dan di sini ada untuk pass beamnya nih. Piu 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 gitu. Langsung tembak-tembak gitu. Dan di bawah sini ada untuk lampu sennya. Dan lucu banget, di sini lampu sen itu ada kayak bunyi-bunyinya gitu. Lucu. Dan di bawahnya lagi di sini biasa terdapat tombol klakson, dan juga ya ini ada cruise controlnya. Jadi di sini multifungsi. Yang pertama untuk cruise control, yang kedua itu untuk mundur. Langsung aja untuk mundurnya kita tinggal tahan tombol di sini dan tarik gasnya sambil ditahan. Selain bisa mundur, motor ini juga punya mode assist yang berguna memudahkan kalian saat mendorong motor ini di parkiran. Dan kita geser lagi ke bawah. Di sini terdapat konsol box yang
kapasitasnya lumayan dalam nih. Jadi untuk nyimpan botol air mineral kecil ya let's say 600 ml ini masih cukup kayaknya. Dompet bahkan itu masih bisa masuk banget di sini. Ukurannya dalam. Nah, ini juga bahannya solid, nggak yang kendor-kendor gitu, masih oke banget. Dan di sini juga terdapat gantungan barang yang mana kalau misalnya kalian belanja-belanja nggak perlu khawatir taruh barang di mana karena di sini sudah disediakan oleh Yadea. Oke. Nah, selanjutnya kita bahas ke posisi ridingnya. Di sini untuk posisi ridingnya yang gue rasain enak. Untuk tinggi gue yang 170 cm, menurut gue ini masih nyaman. Secara kaki gue juga masih tertopang dengan baik. Di sini nggak, kan ada ya motor-motor listrik yang kadang posisi deknya itu tinggi. Jadi kaki kita tuh kadang jongkok, bukan begini. Dan ini masih enak banget. Dan karena seat ini panjangnya 750 mm, sehingga untuk space penumpang di belakang itu masih lega banget. Oke, kalau kita sudah bahas posisi riding, kayaknya nggak afdol kalau kita riding beneran. So, lanjut aja kita OTW bareng Yadea Osta. Tapi sebelumnya kalian sabar dulu karena gue membahas slogan dari motor ini yang tadi sempat gue bilang. Karena motor ini memiliki slogan Go Farther, Go Smart, dan Go Safety. Dan 150 plus 155. Nah, kenapa motor ini memiliki slogan Go Farther? Karena motor ini memiliki jarak tempuh hingga 150 km. Yang mana itu adalah angka jarak tempuh yang cukup jauh. Misal, contohnya, untuk mobilitas harian gue itu kurang lebih 70-80 km. Jadi kalau kalian pakai motor ini, itu masih sisa banyak banget jarak tempuhnya. Untuk Go Smart ya, di sini kalian untuk kunci kontaknya memiliki 3 opsi untuk mengaktifkannya. Yang pertama menggunakan kunci batangan ini. Kalian langsung colok aja itu langsung bisa. Kemudian bisa menggunakan remote ya dengan cara di sini ada 2 tombol. Yang pertama untuk mengunci motornya dan untuk menyalakannya kalian bisa langsung klik yang bawah sebanyak 2 kali. Contohnya seperti ini. Nah, dalam waktu 1 detik motor ini sudah bisa menyala. Nggak cuma lewat remote, kalian juga bisa lewat handphone melalui aplikasi Yadea. Dan kalian juga bisa langsung mematikan motor ini melalui remote juga. 1 detik langsung mati. Selain itu, kalian juga bisa langsung menyalakannya melalui aplikasi Yadea. Kunci remote di sini, kunci batangan di sini, dan kita langsung aja geser knob yang ada di sini. Yes, langsung nyala lagi dalam waktu 1 detik. Kemudian di sini juga ada GPS tracking. Nah, kalian bisa scroll sedikit ke bawah, lalu kalian bisa klik yang sebelah sini. Nah, dalam 1 detik kalian bisa tahu posisi motor kalian berada di mana. Keren banget. Jadi kalian tidak perlu lagi bingung posisi motor kalian di mana karena untuk di aplikasinya di sini sudah menyediakan GPS tracking dalam waktu 1 detik. Dan satu lagi, di sini juga tersedia OTA upgrade. Jadi, semisalnya motor ini mendapatkan upgrade di OTA-nya atau software-nya gitu ya, kalian bisa langsung upgrade di aplikasi ini dalam waktu 1 detik juga. Keren banget. Jadi kalian tidak perlu lagi untuk ke bengkel karena untuk upgrade-nya bisa langsung dari aplikasi kayaknya. Nah, berikutnya Go Safety. Yes, motor ini memiliki 5 fitur keamanan. Yang pertama ada traction control. Jadi, kalian tidak perlu lagi khawatir kehilangan traksi ketika melewati tikungan yang let's say basah dan licin. Tenang aja karena motor ini sudah memiliki traction control system sehingga motor ini tidak akan kehilangan traksi. Dan untuk mengaktifkan dan menonaktifkannya kalian bisa akses melalui aplikasi Yadea-nya juga. Kemudian untuk hill descent control. Nah, fitur ini itu sangat membantu sekali ketika kalian melewati jalanan yang menurun, curam, karena motor ini akan mengerem secara sendirinya. Kalian tidak perlu lagi menarik tuas rem seperti motor-motor konvensional pada umumnya karena motor ini akan mengerem sendiri oleh sistemnya. Kemudian cruise control. Nah, motor ini memiliki cruise control yang mana ini fitur udah kayak di mobil-mobil premium ya. Jadi ketika kalian cruising di kecepatan 60 km per jam, kalian langsung aja klik tombol yang ada di sebelah kiri, maka motor ini akan mengegas secara sendirinya. Jadi kalian tidak perlu lagi tarik tuas gas manual dan motor ini bakal otomatis menahan kecepatan di kecepatan yang kalian mau. Untuk minimal kecepatannya itu berada di 42 km per jam. Selanjutnya ada push assist. Nah, fitur ini sangat berguna ketika kalian memindahkan motor ini di parkiran atau kalian sedang mendorong motor ini dimanapun. Misal kalian mau pindah parkiran rada nanjak gitu ya. Kalian bisa langsung pakai mode push assist ini yang sangat amat membantu. Jadi kalian tidak perlu lagi dorong-dorong motor secara tenaga penuh gitu. Nggak perlu lagi di sini karena motor ini sudah ada push assist. Nah, kalau misalnya kalian mengaktifkan mode itu, maka motor ini akan mengeset maksimal kecepatannya di 5 km per jam. Nah, selanjutnya ada T-Power. T-Power ini berguna ketika kalian ingin merasakan akselerasi instan dengan cara menarik tuas gas sebanyak 2 kali. Maka motor ini akan mendapatkan tenaga instan dan menurut gue ini sangat amat berguna sih ketika kalian menyalip kendaraan di jalan raya gitu. Kalian butuh tenaga instan yang akselerasinya langsung gitu. Itu
Itu kalian langsung tarik gasnya sebanyak 2 kali aja, maka motor ini akan mendapatkan tenaga yang signifikan secara instan. Fitur selanjutnya adalah reverse mode. Nah, fitur ini sangat amat membantu kalian ketika kalian ingin memundurkan motor nih lagi-lagi di parkiran atau dimanapun kalian berada. Karena kalian tidak perlu lagi menggunakan kaki untuk memundurkannya. Ya memang motor ini enteng sih, ringan di bawahnya. Tapi ditambah lagi dengan fitur reverse mode, jadi kalian effortless banget untuk memindahkan motor ini mau mundur mau maju. Tadi kan juga ada push assist ya untuk maju, dan mundurnya juga ada reverse mode. Jadi effortless banget sih. Dan untuk filosofi 150 plus 155-nya, nah untuk 150 itu yang tadi gue bilang, motor ini dapat menempuh jarak hingga 150 km. Dan juga untuk 155-nya, yang pertama adalah satunya. Untuk 155, yang pertama kita bahas satunya dulu nih. Yang pertama adalah 1 detik Smart Unlock, 1 detik GPS Tracking, dan 1 detik OTA Upgrade. Kemudian 5-nya apa bang? 5-nya adalah 5 tahun garansi baterai dan juga warna bodinya. Nah ini kita juga bingung sih, kok bisa ya garansi 5 tahun secara warna bodinya ini yang memang spesial banget, kayak lembayung dual color gitu, keren. Dan juga 5 berikutnya adalah fitur keamanannya yang tadi udah gue bahas. Jadi itu dia filosofi dari 150 plus 155 yang ada di Yadea Osta P ini. Ya, sebelum kita lanjut OTW bareng Yadea Osta ini, gue mau jelasin dulu nih, apa aja yang ada di aplikasi Yadea-nya. Yang tadi gue udah bilang kalau motor itu bisa terkonektivitas dengan smartphone kalian melalui aplikasi Yadea-nya. Yang pertama, di sini ada keterangan Bluetooth connected atau terkoneksi dengan Bluetooth motornya. Kemudian di bawahnya ada persentase baterai, di sini memberikan informasi sisa baterai kalian. Kemudian di sini ada horns yang kalau dipencet motor kalian akan berbunyi seperti ini. Nah, itu langsung berbunyi. Jadi kalau misalnya kalian sedang parkir di tempat-tempat umum, di mall yang ramai, terus kalian bingung motor kalian di mana, kalian tinggal pencet aja, motornya langsung memberikan suara dan kalian bakal tahu motornya di mana. Kemudian di sebelah kanan itu ada tombol hijau. Ini adalah tombol untuk menyalakan dan mematikan motor ini. Jadi kalian tinggal geser aja untuk mematikan atau menyalakan. Simple banget. Kemudian di bawahnya ada quick control ya. Yang di bawah ini ada 3 opsi. Yang pertama itu untuk release Sportify atau menonaktifkan keamanan dari motor ini, seperti anti-theft-nya itu dimatiin gitu lah. Kemudian set off defense, yang mana kebalikan dari yang tadi, yaitu menyalakan sistem keamanannya. Dan yang ketiga adalah open cushion, yaitu membuka jok melalui aplikasi ini nih. Nah, kemudian di bawahnya ini ada vehicle service, yaitu kalian bisa mengetahui motor kalian di mana, dan jika kalian ingin menavigasikan, kalian tinggal pencet ini aja langsung tuh. Kalian langsung dapat navigasi, dan juga di sebelahnya ada ride report, yaitu record perjalanan kalian selama menggunakan motor ini. Keren banget, lengkap. Di sini ada persentase baterai, penggunaannya berapa, jarak tempuhnya berapa, dan rata-rata kecepatannya berapa, dan menghabiskan baterai berapa persen. Gokil. Terus di bawahnya juga ada screen mirroring navigation, karena motor ini sudah didukung dengan Bluetooth mirroring. Jadi untuk speedometernya itu bisa mirroring dengan HP kalian. Caranya gampang banget, tinggal koneksikan Bluetooth kalian ke aplikasi dan motornya, lalu kita enter destination. Nah, di sini kalian langsung bisa pilih mau kemana. Misal ke ini deh, taruhkan Permata Senayan misal. Kalian langsung pencet aja route. Maka di sini langsung tertera rutenya dan start. Yes. Ketika kalian pencet ini, maka di speedometer langsung ada display navigasi maps. Keren banget. Gokil sih. Mungkin itu aja aplikasi dari Yadea ini, dan langsung aja kita OTW bareng Yadea Osta. Yes, kali ini kita sudah OTW bareng dengan Yadea Osta. Ya, yang tadi gue bilang kalau misalnya tadi kita bahas posisi riding tapi kita nggak riding beneran, rasanya kayak nggak afdol. Maka dari itu kita langsung saja nyoba motor ini secara langsung di jalanan. Oke, yang pertama bakal gue bahas di sini adalah tentang kenyamanan berkendaranya. Yes, di sini untuk suspensinya juga enak banget, karena yang gue rasain di sini suspensi itu cukup empuk untuk melibas jalan-jalanan Indonesia yang ya terkadang bergelombang, banyak tambalan jalan. Itu di sini masih teredam dengan baik. Jadi ya masih nyaman-nyaman aja untuk harian. Motor ini masih enak secara handling, karena walaupun motor ini bukan arahnya ke sporty, tapi jika kita coba zigzag seperti ini, itu masih motor itu masih ngikut tuh. Zigzag agak ekstrim masih enak banget. Jadi ya untuk handling oke lah.
Kemudian, untuk mode berkendaranya, di sini terdapat 3 mode berkendara. Yang pertama adalah TT-VAR atau Eco. Nah, ini cocok banget untuk kalian yang mau jalan santai, irit-iritan baterai. Ini cocok karena untuk kecepatan maksimalnya dibatasi hingga 47 km per jam. Dan kemudian ada mode Sport. Nah, ini cocok untuk kalian yang pengen akselerasi instan dan sedikit kebut-kebutan. Ini cocok dan kecepatan maksimalnya mencapai 71 km per jam. Kemudian ada mode Free, sesuai namanya, kalian bisa menyesuaikan semua di motor ini. Mau kalian ngebut bisa, mau kalian irit-iritan juga bisa. Jadi, kalian bisa dengan mudah menyesuaikan di motor ini. Dan selain 3 mode berkendara yang tadi, di sini juga terdapat Push Assist. Nah, ini berguna untuk memudahkan kalian ketika mendorong motor ini. Tinggal kalian ubah ke mode push, kalian bisa mendorong motor ini dengan mudah dengan cara menarik gas dan ini akan membatasi maksimal kecepatannya di 5 km per jam. Di sini ada cruise control nih. Ya, langsung kita coba aja cruise controlnya. Up. Ah, di sini sudah ada cruise control 42 km per jam tanpa ngegas. Cruise controlnya jalan. Enak banget. Oke, untuk mematikannya tinggal pencet rem lagi. Lalu ada fitur apa lagi sih di motor ini? Selanjutnya ada fitur Hill Descent Control. Yang mana kalau kita melewati turunan, motor ini tuh bakal mengerem dengan sendirinya. Jadi kita nggak perlu ngerem dalam lagi, itu sudah direm otomatis oleh motornya, oleh sistemnya. Nah, Hill Descent Control sendiri sangat berguna jika kalian sedang melewati turunan atau jalan yang menurun. Karena kalian tidak perlu lagi repot-repot menarik tuas rem, karena sistem ini akan mengerem motor ini secara sendirinya. Sangat membantu kalian saat berada di jalan menurun. Kemudian ada traction control. Yes, jadi motor ini memiliki traction control, jadi kalian tidak perlu lagi khawatir tentang lepas traksi di motor ini. Beda halnya ketika TCS ini nonaktif, maka kalian akan mudah kehilangan traksi sehingga menimbulkan resiko terpleset saat berkendara. Untuk kapasitas baterainya, untuk varian P menggunakan baterai 72 volt 45 ampere hour yang dapat menempuh jarak hingga 150 km. Untuk motor listriknya di sini dibekali dengan motor listrik 1500 watt dengan model hub drive, yang mana karakteristik hub drive itu halus. Kemudian tarikannya itu gradual, bukan yang tiba-tiba langsung nyentak gitu. Tapi ini halus, jadi cocok banget untuk perkotaan, pemakaian sehari-hari. Dan apabila rumah kalian berada di sekitar daerah rawan banjir, tenang aja, motor ini sudah aman untuk melewati genangan air yang cukup tinggi. Ya, itu dia review Yadea Osta. Ya, untuk menurut gue, kesimpulannya motor ini masih enak banget tuh harian, cocok banget tuh keliling kota, dalam kota gitu masih oke banget. Untuk kalian yang mobilitas dalam kota, terus misalnya untuk ngantar sekolah, itu masih oke banget. Secara kenyamanan juga oke, performanya oke. Dari build quality motornya juga oke banget. Jadi ya, motor ini menurut gue worth it sih. Jadi itu dia OTW review Yadea Osta. Ya, dan jangan lupa subscribe YouTube kita di OTW Indonesia dan Instagram kita di Obsessed to Wheels. Dan jangan lupa main ke TikTok kita juga di otw.indonesia. Dan bagi kalian yang ingin baca-baca berita bisa langsung ke otwindonesia.com. Yes, itu dia. Gua Narsi pamit. Bye-bye.